Provinsi Gorontalo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursal wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita persembahkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang pemilik segala kemuliaan dan kesempurnaan, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Fokus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Anak SMA Negeri 2 Limboto bertempat di Ballroom Magna Hotel Sabtu 22 Oktober 2022. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat hingga akhir zaman. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, yang kami sebut nama beliau, Dr. Wahyudi Al-Katli, SSTP MT. Yang kami hormati pengawas bina SMA Negeri 2 Limboto. Yang kami hormati Kasatpol PP Kabupaten Gorontalo. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Limboto. Yang kami hormati orang tua siswa SMA Negeri 2 Limboto, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Tata Usaha SMA Negeri 2 Limboto, serta anak-anakku tercinta siswa-siswi SMA Negeri 2. Fokus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Anak dengan tema No Bullying, Yes Well-being dimulai. Dan untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita ikuti doa yang akan dipimpin oleh Bapak Wahab Bani SAD. Disilakan. Marilah sejenak kita bersama-sama untuk menundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Doa kita awali dengan ummul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini di gedung ini kami hendak menyelenggarakan acara fokus grup discussion FDI pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada anak di SMA Negeri 2 Limboto dengan tema No Bullying Yes Wellbeing dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua agenda kegiatan kami dan jadikanlah itu semua akan bernilai ibadah serta mengandung ilmu yang bermanfaat untuk kami. Ya Allah, Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Jangan Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami dan di antara para peserta didik kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu demi untuk agama, bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa-dosa. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Ya Mujibas Sa'ilin, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Kepala Bidang SMA Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo, beliau masih dibenarkan, Pak, mohon izin. Yang kami hormati Korwas, yang kami hormati pengawas bina SMA 2 Limboto, yang kami hormati Kepala Dinas Satpol Kabupaten Gorontalo, yang kami hormati latar belakang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan merupakan penerjemahan dari Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dengan menyajikan panduan dan hal-hal praktis yang mudah diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan dengan memperhatikan tingkat usia anak. Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik. Karena penanggulangannya harus mengikuti prinsip-prinsip hak anak sehingga baik pelaku maupun korban ditangani lebih baik untuk kebaikan masa depan mereka. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, SMA Negeri 2 Limboto melakukan kegiatan ini yang melibatkan seluruh stakeholder SMA 2 Limboto, baik guru, siswa, komite, orang tua, dan instansi yang berkompeten dengan memberikan kontribusi pemikiran untuk terus menjaga dan mensosialisasikan kepada kita semua dalam memahami tindak kekerasan pada peserta didik dengan harapan tidak ada lagi kasus kekerasan fisik, emosional, dan seksual yang menimpa anak-anak kita. Mewujudkan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik dan cukup dibebankan kepada sekolah dan pendidik, tapi semua ini elemen masyarakat harus ikut terlibat dalam mengembang amanah mempersiapkan generasi bangsa. Landasan hukum Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 79 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang kesetaraan gender, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter, Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 perubahan atas Pergub Nomor 860 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini bermaksud memberikan pedoman dan acuan praktis kepada satuan pendidikan dan pemangku kepentingan di lingkungan SMA Negeri 2 Limboto dengan terciptanya kondisi proses pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Kedua, terhindarnya semua warga sekolah dan unsur-unsur atau tindakan kekerasan, dan menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antar peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Tujuan memberikan pedoman dan acuan praktis kepada warga satuan pendidikan SMA Negeri 2 Limboto dan pemangku kepentingan bagi pemahaman konsep, upaya pencegahan dan penanggulangan serta pengawasan dan evaluasi dengan tujuan melindungi anak dari tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan sekolah dan di luar sekolah. 2. Mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di sekolah maupun dalam kegiatan sekolah dan di luar sekolah. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan sekolah yang melibatkan anak
baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Sasaran adalah pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah. Output atau luaran yang kita ingin hasilkan adalah rekomendasi hasil kegiatan berupa fakta integritas antara orang tua, komite, siswa, aparat penegak hukum, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, serta dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo. Waktu dan tempat kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 jam 8 sampai dengan selesai, tempat Hotel Makna Gorontalo. Narasumber berasal dari 1. Kadis Dikbudpora Provinsi Gorontalo, unsur penegak hukum Polda Gorontalo, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Gorontalo di bawah Dinas Sosial, LBH PGRI Provinsi Gorontalo, Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Gorontalo. Peserta berjumlah 100 orang, terdiri dari peserta didik masing-masing diwakili oleh satu kelas, ada yang satu kelas 1 orang atau 2 orang, guru dan tenaga kependidikan sebanyak 63 orang tua siswa sebanyak 11 orang. Tahapan kegiatan diawali dari persiapan sejak kemarin, kemudian hari ini pelaksanaan diawali dengan registrasi dan sampai pada kegiatan penutupan. Evaluasinya nanti kita akan membuat resume kegiatan yang perlu pembenahan untuk peningkatan pelayanan kegiatan. Sumber pembiayaan anggaran penyelenggaraan kegiatan ini bersumber dari anggaran BOS SMA Negeri 2 Limboto tahun anggaran 2022. Demikian hal ini kami sampaikan sebagai pedoman kita dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar, aman dan terkendali serta sukses dan atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu orang tua, perwakilan orang tua dari SMA 2 Limboto, teman-teman guru, teman-teman tenaga kependidikan, mitra kerja saya di sekolah, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar hari ini, Nak? Luar biasa. Pertama-tama saya tiada henti-hentinya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama melaksanakan kegiatan yang dikemas oleh teman-teman panitia dalam bentuk FGD, Forum Group Discussion. Kemudian nanti hasilnya akan ada penandatanganan fakta integritas dan komitmen bagaimana penanganan dan penanggulangan kekerasan anak di SMA Negeri 2 Limboto. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah hingga di yaumil akhir. Amin. Bapak Kadis yang saya hormati, Bapak Ibu undangan, Bapak Ibu orang tua, teman-teman guru dan adik-adik sekalian, kegiatan ini Pak Kadis dalam rangka kami laksanakan menindaklanjuti hasil rapat seluruh kepala SMA dan SLB se-Kabupaten di Gorontalo yang kami laksanakan pada hari Sabtu kemarin di SMA Negeri 1 Talangohula. Karena hal itu juga berdasarkan pertemuan dengan KKS dan bidang SMA di Dikbudpora Provinsi Gorontalo dengan maraknya kegiatan yang sering diviralkan oleh anak-anak, sehingga ini kami angkat supaya nanti kita bisa bersama-sama menindaklanjuti penanganan anak tanpa nanti akan ditangani oleh APH, aparat penegak hukum. Yang berikut kami sampaikan bahwa di SMA Negeri 2 Limboto itu dengan slogannya sekolah ramah lingkungan, otomatis kegiatan apapun yang kita laksanakan itu ada backgroundnya bagaimana nanti kita ramah dalam pelayanan tamu, ramah dalam melayani anak-anak,
dengan seluruh kepala sekolah, maka ada kejadian kecil di SMA Negeri 2 Limpoto yang terjadi itu di jam-jam istirahat, dan itu sudah ditangani oleh teman-teman guru bimbingan konseling. Karena alurnya kita di sekolah punya SOP bagaimana penanganan anak, maka itu tidak langsung ke kepala sekolah, karena kalau sudah masuk di ruangan kami itu bagaimana nanti anak tersebut kami skor, dan sebenarnya kita tidak bisa menskorsing anak-anak, tetapi ditangani oleh guru mata pelajaran, oleh wali kelas, kemudian ke bimbingan konseling, ditangani secara klasikal, individu, masuk ke wakasek kesiswaan, dan terakhir bersama-sama kami. Nah, ketika ada kejadian perkelahian kecil di anak-anak, ada orang tua yang keberatan, kemudian nanti orang tua akan melapor ke pihak kepolisian, akan mengambil visum. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, ketika kejadian itu ada di sekolah, maka serahkanlah kepada kami pihak sekolah untuk menangani anak-anak sepanjang nanti itu anak-anak tidak mengalami kekerasan fisik. Karena kami berupaya semaksimal mungkin kita bisa menangani anak-anak. Ada anak-anak yang cuma kita lihat dengan ekor mata dia badengar, tetapi ada anak-anak harus bertahap supaya nanti anak itu bisa menjalani proses yang ada di SMA Negeri 2 Limpoto. Kami senantiasa sampaikan kepada Bapak Ibu orang tua, ketika mengantarkan anaknya ke SMA Negeri 2 Limpoto, kami secara penuh mensosialisasikan kepada seluruh orang tua. Ketika nanti masuk, maka kami ada pertemuan dengan orang tua, tidak sekedar menyampaikan anggaran-anggaran, karena itu bukan hak dari kami, tetapi bagaimana kami bisa mensosialisasikan ini program yang ada di sekolah, ini yang harus diikuti oleh Bapak Ibu orang tua, ini penanganannya yang ada di sekolah. Ketika kami melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, itu kami laksanakan kepada anak-anak yang masuk kelas 10, dan itu juga kami laksanakan kepada pihak orang tua melalui Google Form. Terkadang ada kami cantumkan di asesmen diagnostik non-kognitif bahwa anak mencantumkan bahwa dia baru sampai di Iqra 2 misalnya untuk literasi Al-Quran, tetapi terkadang ada orang tua yang mengisi di Google Form anaknya sudah di Al-Quran. Ada anak yang mengisi cita-citanya nanti setelah keluar dari SMA Negeri 2 Limpoto dia ingin jadi polisi, tetapi orang tua ketika mengisi di Google Form, orang tua mengisi bahwa anaknya ingin menjadi dokter. Terkadang kontradiksi yang ada ini butuh komunikasi pihak sekolah dengan orang tua. Kenapa kami harus menindaklanjuti asesmen diagnostik non-kognitif? Karena ini berkaitan dengan penanganan kami di sekolah. Nah, alur yang ada ini kami butuhkan kerjasama dengan pihak orang tua. Hal yang berikut adalah ketika penanganan tindak kekerasan anak. Kami tahu benar di SOP yang telah dibuat oleh kami teman-teman kepala sekolah, mencubit itu tidak bisa, menjewer itu tidak bisa, menghukum secara bullying dengan kata-kata itu tidak bisa. Itu kami sudah sampaikan. Tetapi terkadang jam kami di sekolah sampai dengan pukul 15.00 ya, anak-anak itu lepas. Setelah pukul 15.00 di pintu gerbang misalnya, anak-anak itu senang berkata-kata kasar yang sebenarnya anak-anak tidak paham dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, anak-anak merasa bahwa itu hanya berupa kata-kata kiasan yang sebenarnya itu kalau kita zaman dulu dengan didikan orang tua itu tidak bisa kita sampaikan. Tapi anak-anak merasa bahwa itu hal yang lumrah-lumrah saja. Ya, maka proses penanganan anak ini yang kami butuhkan ada kerjasama dengan pihak orang tua. Di SMA Negeri 2 Limpoto penguatan karakternya itu adalah berbasis untuk anak-anak semua. Ketika kami melaksanakan tindak lanjut penjadwalan dari Dinas Pak Kadis bahwa absensi GTK jam 7.15. Kemudian proses belajar mengajar kita mulai pada jam 7.30. Maka tindak lanjut kami di SMA Negeri 2 Limpoto kami mulai jam 7.15 untuk penguatan karakter sampai dengan jam 7.45. Jam 7.45 sampai dengan jam 7.55 adalah anak-anak waktunya breakfast. Kami buka kantin supaya nanti anak-anak
masuk ke dalam kelas, anak-anak tidak dalam keadaan lapar. Ya, hari Selasa kami penguatan tuntas Iqra. Di SMA Negeri 2 Limboto, Pak Kadis, dari 912 siswa ada 49% yang anak-anak masih di Iqra. Yang sebenarnya ini bukan harus ditangani lagi oleh SMA 2 Limboto, tetapi karena banyaknya, maka kami harus mengambil bagian untuk bagaimana anak-anak itu bisa lulus dari SMA Negeri 2 Limboto setahu mengaji semua. 49% dari jumlah siswa saya masih di Iqra. Hari Rabu kami melaksanakan kegiatan literasi. Kemudian hari Kamis kita kegiatan Molohiduhulotalo, karena sebagian besar anak-anak tidak tahu bahasa Gorontalo. Jangankan anak-anak, guru-guru pun ada yang tidak bisa berbahasa Gorontalo. Maka itu kita latih di setiap hari Kamis. Hari Jumat kami laksanakan kegiatan keagamaan. Hari Sabtu kita kegiatan olahraga dan berlian, bersih lingkungan. Semua ini dalam rangka bagaimana penanganan tindakan di sekolah itu dia lebih mengarah kepada penguatan karakter. Bapak Ibu sekalian, kita laksanakan FGD ini, bagaimana nanti kita komunikasi dengan orang tua, dengan APH, sebatas mana pihak sekolah akan ditangani oleh APH, aparat penegak hukum. Karena kami tahu kalau sudah divisum seberhubungan dengan APH itu. Bagaimana nanti caranya ketika di Satpol Kabupaten Gorontalo, anak-anak kami kadang-kadang dirazia oleh Satpol, anak-anak kami ada yang di shopping, ada yang di di gedung olahraga David Tony. Ketika dirazia oleh pihak Satpol, maka penanganannya kami kembalikan lagi ke pihak sekolah. Ya, sehingga ini kita akan berkolaborasi bagaimana dengan keamanannya, bagaimana dengan APH-nya, bagaimana dengan kami di satuan pendidikan. Maka Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kami butuh penguatan dari Pak Kadis. Kami tahu benar Pak Kadis ini padat sekali kegiatannya sampai tanggal 26 itu padat. Tetapi alhamdulillah Pak Kadis hari ini bisa hadir bersama-sama kita di ruangan Bandung ini. Sehingga kami butuh penguatan konsep, kami butuh penguatan tindak lanjut selanjutnya, dengan nanti ini akan mengarah nanti studi kepolisian SMA 2 Limboto lagi, kemudian nanti akan ada pengacara lagi, kemudian akan ada di Dikbudpora. Maka kami awali kegiatan ini supaya nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, ini hal-hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu orang tua, Bapak Ketua Komite, Pak Kadis, Pak Wasdin, Pak Kasatpol, seluruh anak-anak saya yang hadir di tempat ini. Insya Allah semua kegiatan kita akan senantiasa mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seikhlas-ikhlasnya kami Pak Kadis, insya Allah kami memohon Pak Kadis untuk dapat membuka kegiatan acara yang kami laksanakan ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita-cita mulia SMA
oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, sekaligus membuka acara dengan resmi yang kami sebut nama beliau yang terhormat Dr. Wahyudi Al-Katiri, SSPP MT. Terima kasih Pak Kabit sudah turut. Yang Pak Kabit ini saya minta tolong bisa bersiap-siap hadir mewakili. Tapi berdua. Karena memang Bapak Ibu sekarang ini intensitas kegiatan perkaran kami sekarang hari Sabtu Minggu sudah sama dengan hari-hari kerja. Makanya kemarin Ibu Kepala Sekolah udah bilang, Pak Kadis kalau boleh hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Senin. Bu, saya paling tidak suka menjanjikan. Lebih baik saya mengatakan dibuat saja acaranya, Bu. Nanti kalau memang saya tidak hadir, ada kepala bidang yang akan mewakili. Tapi begitu ada kesempatan, insya Allah saya akan berusaha seoptimal mungkin untuk bisa hadir. Apalagi acara ini mungkin akan sangat-sangat penting bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina SMA Negeri 2 Limboto, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah bersama seluruh Bapak Ibu, guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMA Negeri 2 Limboto, yang saya hormati Ibu Ketua Komite bersama perwakilan orang tua, dan yang saya banggakan anak-anakku semua, siswa yang walaupun ini adalah perwakilan. Sebenarnya agenda ini kalau bisa dalam jumlah yang lebih banyak lagi akan tentu lebih baik. Tapi kami meyakini dengan segala keterbatasan, Ibu Kepala Sekolah telah berusaha untuk bisa mengagendakan di tempat ini dengan sedikit merubah suasana. Karena suasana itu kalau bekerja terkadang terlalu monoton, terkadang juga dengan lingkup yang sama begitu terus, tentu suasananya akan berbeda. Walaupun dengan di tengah keterbatasan telah dilakukan upaya-upaya optimal untuk bisa mensiasati sepanjang itu semua teralokasikan dengan baik dan bisa diatur dipertanggungjawabkan dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kurang lebih sekitar 2-3 minggu yang lalu kami ke Kabupaten Pohuwato. Pada waktu itu saya mengumpulkan para kepala sekolah, para guru-guru bimbingan konseling, dan para wakil kepala sekolah dan pembina OSIS. Saya juga masih berencana mungkin akan mendatangi kabupaten yang lain, KKS, dengan tujuan yang sama. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan, seluruh kepala sekolah dan guru dengan konseling itu waktu itu diundang di gedung DPRD Provinsi Gorontalo oleh Komisi 4. Apa yang menjadi topik pembicaraan saat itu adalah terkait dengan yang sementara ditindaklanjuti sekarang, yaitu terjadinya tindak kekerasan, ya, terjadinya penyimpangan kenakalan siswa, kemudian ada hal-hal yang barangkali tidak disengaja ataupun kalau harus disengaja karena dengan sangat keterpaksaan bisa terjadi adanya kontak body atau sentuhan antara siswa dengan siswa maupun antara guru dengan siswa. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa hal itu sudah kami tindak lanjuti. Kami pun ingin
agar jika terjadi permasalahan di sekolah, harusnya bisa diselesaikan di sekolah. Kalau ada sesuatu yang terjadi di sekolah, harusnya orang tua yang sudah mempercayakan penuh kepada orang tua yang ada di sekolah. Guru itu adalah orang tua yang ada di sekolah. Dan menurut Pak Kapolda, orang tua itu adalah guru yang ada di rumah. Jadi dibolak-balik. Nah, harusnya fungsinya seperti itu. Nah, waktu itu saya bersama Komisi 4, Wakil Ketua datang ke melakukan audiens dengan Kapolda Gorontalo bersama seluruh jajaran, khususnya pejabat utama Polda Gorontalo. Nah, apa yang disampaikan pada saat itu, apa yang kami bicarakan, Bapak Ibu, memang sekarang zamannya sudah berbeda. Maka membutuhkan pola pendekatan dan pemahaman yang juga akan berbeda. Nah, kami mencontohkan, seumpama saat ini, apakah zaman dulu itu sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak? Tidak ada ya? Apakah dulu itu ada undang-undang terkait dengan hak asasi manusia? Apakah dulu ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga? Tidak ada. Nah, kenapa sampai lahir undang-undang tersebut? Ya, kenapa sampai lahir undang-undang tersebut? Sesungguhnya negara kita adalah negara hukum, dan undang-undang tersebut dibuat dan dibentuk untuk sebenarnya dengan tujuan melindungi jika ada sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang memang disengaja dan sudah sangat berlebihan. Maka regulasi atau undang-undang ini, kalau kita sebagai pengguna tidak bisa memanfaatkan di waktu yang tepat, maka bukannya kedamaian yang akan tercipta, bukannya ketentraman dan ketertiban yang akan tercipta, tapi yang tercipta adalah kekacauan dan sesuatu yang harusnya tidak terjadi akan terjadi. Nah, saya mencontohkan undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Tahukah Bapak Ibu, ya, ini karena di sini ada sebagian besar peserta ini adalah Bapak dan Ibu. Kalau umpama terjadi kekerasan dalam rumah tangga, umpama itu yang lagi viral sekarang. Ya, umpama terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jika terjadi hal seperti itu, apakah umpama ya namanya dari dulu kita tidak bisa memungkiri sebenarnya kalau laki-laki yang gentle itu tidak harus dengan melakukan kekerasan fisik, tapi dengan pola pembinaan yang baik sebenarnya bisa mengatur rumah tangga. Tapi dengan pola dan tingkah laku yang berbeda, ada juga kecenderungan yang tidak bisa dihindari karena memang bawaan atau ada kecenderungan seperti itu, apalagi lingkungannya memang membentuknya seperti itu. Nah, saya mencontohkan, jika terjadi kekerasan seperti itu, artinya gini, ada, walaupun ini tidak pantas, ada laki-laki yang seorang suami yang menampar istrinya, kemudian divisum. Padahal itu hanya permasalahan sepele yang harusnya bisa diselesaikan baik-baik. Pada saat dengan memfungsikan, menggunakan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, maka si istri dengan yang penting sudah dapat visumnya, terbukti ada bukti kekerasan, maka dia bisa melaporkan suaminya. Tidak usah rumah tangga, seorang anak saja, apabila dia bisa menggunakan jalur hukum, kalau orang tua melakukan tindakan kekerasan dalam rumah, maka dia bisa memvisum dan kemudian melaporkan orang tua. Maka yang terjadi
adakah sesuatu yang bijaksana yang akan terjadi terpelihara dalam rumah tangga kalau terjadi perlakuan-perlakuan seperti ini? Belum tentu. Undang-undang itu tidak menjamin bahwa semua akan terjadi ketertiban, kenyamanan hanya karena dengan diberikan hak untuk melakukan atau menggunakan pelaporan tersebut. Nah, begitu juga yang terjadi di sekolah. Anak-anakku semua, jangan berpikir bahwa kalau terjadi kekerasan di sekolah atau bahwa anak-anak sekalian berkelahi di sekolah, kemudian menyalahkan bapak ibu guru dengan pasal pembiaran, maka anak-anak dengan semena-mena atau dengan sesuka hatinya bersama orang tua melapor ke pihak kepolisian. Ada pembiaran, dibiarkan mereka berkelahi, atau pada saat di sekolah terjadi kekerasan, anak dipisu kemudian dilaporkan. Kemudian umpama si bapak atau ibu guru ditahan, umpama masuk di sel sekitar 2 minggu. Puaskah anak-anak dan orang tua dengan kejadian itu? Apakah itu mampu menyelesaikan permasalahan? Saya pikir tidak menyelesaikan permasalahan. Karena sesungguhnya yang akan terjadi, maka anak tersebut secara alami akan diperlakukan dan diperlakukan dengan tidak baik di sekolah, baik oleh teman-temannya maupun apalagi oleh bapak ibu guru. Memang bapak ibu guru tidak akan mampu memberikan satu penalti yang luar biasa, tapi percayalah perlakuannya tidak akan sama lagi. Nah, itu yang terjadi. Saya mencontohkan kasus yang terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Buleleng. Ini orang tua mati-matian dia menuntut si ibu guru ini harus dipindahkan dari sekolah tersebut hanya karena kasus ibu guru ini mencubit. Maka yang terjadi, okelah, daripada ini ibu guru mau dilaporkan dan mau diproses secara hukum, dipindahkanlah ibu guru ini. Tapi yang terjadi, sampai dengan sekarang anak tersebut tidak merasa nyaman lagi berada di sekolah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Apakah model-model seperti ini mampu menyelesaikan masalah walaupun itu dijamin secara hukum? Tidak. Maka kalau kita memiliki senjata itu harus digunakan pada waktu dan kondisi yang tepat. Tidak sembarang bisa digunakan. Itu hanya pada saat-saat tertentu yang kalau memang kondisi berulang kali dan dalam keadaan keterpaksaan yang harus bisa menjamin bahwa orang itu harus dilindungi. Tapi kalau baru satu kali hal-hal sepele sudah digunakan senjata itu, maka percayalah senjata itu bukannya akan membawa kedamaian, tapi akan membawa permasalahan. Nah, ini juga kami harus. Nah, ini kebetulan di sini ada perwakilan orang tua. Nah, ini kerjasama. Tolong ini disosialisasikan kepada teman-teman orang tua yang lain. Tidak menjamin bahwa pasal-pasal perlindungan hukum itu akan menyelesaikan permasalahan. Tidak. Justru akan menambah permasalahan jika tidak digunakan pada waktu yang tepat. Nah, saya juga kepada teman-teman guru dan tenaga kependidikan, saya bertanya kepada Pak Kapolda. Pak Kapolda, apa tidak bisa dibijaksanai laporan-laporan ini dikembalikan lagi kepada sekolah saja, biar kami menyelesaikan permasalahan ini? Apa tanggapan Pak Kapolda bersama seluruh jajaran? Pak, kami ini akan memproses sesuatu sesuai dengan laporan. Kalau kami juga tidak memproses laporan tersebut, maka kami akan disalahkan. Ya, tapi yakinlah Bapak Ibu, sepanjang Bapak Ibu bisa, kami juga punya hati nurani. Kami juga punya saudara-saudara, kami punya istri, kami punya suami, yang mereka adalah berada di jajaran kependidikan. Kami punya hati nurani juga. Tidak akan mungkin kami memperlakukan mereka dengan tidak semestinya, walaupun itu adalah kurang. Tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu guru,
seperti yang diatur dalam SOP tadi. Ya, hindari melakukan proses kriminalisasi, baik itu tidak usah sampai pemukulan, mencubit saja jangan. Ya.
Pak, saya kira tanda tangan di Pak. Sampai PH. Ya, PH, Pak. Ya. Tega sekali yang majelis nama tersendiri itu komen itu Pak. Mandi dulu. Oh, terima kasih. Tidak tahu kan mau dimakai. Yang kita jaga pikir itu bagian itu aturan saya itu meminta itu SMA tidak boleh kami itu tidak bisa ada anak itu ada yang itu saat mana kan baru sekolah kalau saya dengan aturan ini saya ketentukan satu bisa bisa diterima oh itu aturan itu sekolah reguler tidak jadi menjadikan saya mau minta izin kawin kita saya mau cuti saya pulang kerja sekolah lain ya. Kita aplaus dulu untuk penandatanganan fakta integritas saudara-saudara ibu yang sudah menandatangani fakta integritas disampaikan terima kasih. Dan insya Allah fakta integritas ini akan dilaksanakan, akan ditindaklanjuti pelaksanaannya di dari Renata, remaja anak dan wanita. Ya, jadi terkait dengan bullying tadi sudah disampaikan oleh beliau apa itu bullying. Nah kita ke materi sekarang lanjut. Saya dikasih waktu cuma 20 menit, berarti saya harus dulu ya. Lanjut Pak. Apa itu? Tidak bisa ya? Oh ini yang baik kan? Pelayanan perempuan dan anak di unit Renata ini adalah dasar hukum kami yang selalu kami hadapi. Perkara-perkara yang selalu setiap saat kami hadapi, dan kami diatur dalam undang-undang tentang kepolisian nomor 2 tahun 2002 tentang bagaimana pelayanan, perlindungan, mengayomi masyarakat. Jadi ketika kita agak melenceng sedikit, diingatkan dengan Tuhan. Lanjut ya. Nah ini kekerasan bullying itu apa? Ada 2 bentuk kekerasan, yaitu psikis dan fisik. Dilakukan oleh seseorang maupun berkelompok. Tujuannya apa? Untuk mendiskriminasi, membuat orang itu tidak betah, tidak nyaman, merasa ketakutan. Ini. Siapa pelakunya? Ya pelakunya tentunya orang yang merasa lebih kuat, lebih berkuasa, dan kebanyakan bertemperamental. Korbannya adalah anak. Kebanyakan terjadi pada anak ya, dan orang yang tidak berkuasa, orang yang lebih kecil, mungkin badannya lebih kecil jadi dia tidak pede. Saksinya kebanyakan acuh tak acuh, bahkan justru mendorong. Ayo.
kalau tidak kena dibuat bagaimana bisa biar bisa berantem. Kita kemarin saat ini sementara menangani juga yang ada salah satu SMA di kabupaten. Sampai dengan saat ini dia melaporkan kasus bullying dan justru sekolahnya pun dilaporkan tentang pembiaran. Dan itu sudah sementara kami dalami untuk pembiarannya, untuk kepala sekolahnya, dan untuk anak ini kita sudah naik ke tingkat pendidikan. Ya kebetulan kemarin kami mengundang beliau ini untuk dimintai keterangan juga. Nah ini, bagaimana itu yang fisik, memukul, menendang, menggigit, mencakar dan lain-lain, fisik, mencela. Nah dampaknya ini, anak mempunyai masalah mental, depresi, bahkan ada beberapa anak yang sampai mencoba untuk bunuh diri. Kalau mencoba berarti masih bisa tertolong, tapi kalau sudah bunuh diri, itu ada dampaknya, merasa tidak aman. Nah, bullying ini diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76C yang bunyinya itu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan. Makanya si kepala sekolah ini, salah satu kepala sekolah ini dianggap membiarkan kejadian itu terjadi di sekolah itu. Makanya ada beberapa lembaga hukum yang ngotot untuk meminta salah kepala sekolahnya itu untuk diproses, turut melakukan, menyuruh melakukan atau ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Itu diancam dengan pidana 3 tahun penjara, 3 tahun 6 bulan. Itu ketika perlakuannya atau kekerasan itu dianggap mungkin masih luka kecil. Tapi bagaimana dengan mengakibatkan korbannya sakit, terganggu, terhalang aktivitasnya? Itu di pasal 80 ayat 2 diancam dengan pidana 5 tahun penjara. Bagaimana jika anak itu meninggal dunia, menghilangkan nyawa seseorang, diancam dengan hukuman penjara 15 tahun. Nah itu, jadi adik-adik ya, sekarang ini fenomena terbesar yang lagi tren, ya lagi tren sekarang ini terjadi di lingkungan sekolah. Itu banyak. Pernah terjadi sama ponakan saya sendiri di dalam pondok, pernah terjadi sama anak saya sendiri di sekolahnya. Nah itu bagaimana? Ketika itu dilakukan oleh orang dewasa, tentu ancaman-ancaman ini kita akan melakukan. Bagaimana kalau pelakunya anak? Tentu tidak disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Jadi benar yang katakan Pak Kabit tadi, memang tidak ada memukul, tidak ada buat kekerasan, tapi kan itu sifatnya manusiawi. Jadi banyak persoalan saat ini akibat dari ketidakharmonisan hubungan-hubungan itu. Sehingga saya nanti sebentar akan fokus pada guru itu memiliki kode etik. Jadi guru memiliki kode etik yang harus dipahami. Di kode etik itu ada hubungan guru dengan guru, hubungan guru dengan orang tua murid, hubungan guru dengan siswa, hubungan guru dengan pemerintah, dan hubungan guru dengan organisasi profesi. Ya, jadi itu sesuai undang-undang. Nah, di Undang-Undang 14, guru berhak dalam menjalankan tugas profesinya. Guru memiliki hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan profesinya, dan hak atas hak kekayaan intelektual. Nah, itu harus dilindungi. Jadi dalam mengajarnya itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini di pasal 40 Undang-Undang saya, guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Memperoleh perlindungan ayat 2-nya rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperoleh guru melalui perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi secara hierarki, secara regulasi kita memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, persoalannya bagaimana saat ini terjadi kekerasan, ada apa-apa guru tersangkut dengan penegak hukum. Nah, di masyarakat organisasi profesi guru itu pemerintah daerah ini. Pasal 1 guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Itu dilindungi, diatur. Nah, persoalannya seolah-olah saat ini ya guru sekolah tidak berdaya gitu kan. Nah, ini yang jadi di regulasi lain diatur penegak hukum itu siapa? Ada polisi, ada kejaksaan, kemudian ada advokat. LKBH PGRI itu memiliki advokat. Jadi ini yang perlu kita pahamkan bersama. Kita tidak perlu harus kuliah lagi hukum, ya. Tidak perlu lagi guru harus kuliah lagi S1 hukum untuk paham tentang hukum itu. Tetapi kita cukup pelajari saja. Karena di kuliah hukum juga regulasi yang kita gunakan itu tidak ada yang didapat saat dia kuliah. Kan begitu. Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2003 yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang 65 tahun 2006 ya. Itu didapat setelah kita jadi pegawai, jadi guru. Nah, ini yang menghimpit kita ketidakpahaman ini sehingga nanti juga melalui organisasi profesi, melalui grup-grup kepala sekolah diedarkan ini kode etik. Jadi harapannya nanti dicetak kembali itu di baliho. Arti baliho itu tahu tidak ibu bapak apa itu baliho? Selama ini tidak ada baliho itu tersembunyi kan? Baliho itu selalu di bahasa Gorontalo bihi-bihi loh. Karena sesuai dengan namanya baliho banyak dilihat orang. Baliho. Tidak mungkin baliho itu tidak dilihat. Nah, jadi itu. Nah, guru tidak berhak mendapat perlindungan profesi terhadap keputusan pekerja. Ini mungkin yang lain, tapi kita fokus pada hukumnya. Nah, itu sekilas tentang kenapa guru harus memperoleh perlindungan hukum. Nah, kemudian dengan berbagai kompleksitas persoalan itu satu sesi terkait gurunya, gitu kan? Saya fokusnya di sini nanti. Ini saya lewati, kita masuk ke ini kode etik guru. Ini sesuai dengan turunan dari Undang-Undang Dasar bahwa nanti bulan November ini kita akan memperingati Hari Guru Indonesia sekaligus sebagai HUT PGRI. Jadi guru berbakti dan membimbing peserta didik, membentuk manusia Indonesia seutuhnya menjadi Pancasila. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Nah, banyak. Padahal caranya yang bagus dia bermak sendiri itu Pak. Ya. Anak-anak saya kebetulan saya Pak mewakili anak-anak yang dari panti Pak. Nah, ini anak-anak saya yang saya temui di panti itu sampai mereka terlambat karena mereka mau mencari dulu tas plastik, mereka mau pakai baju, pakai celana, mereka isi dulu tas plastik, mereka mau tarik itu celana mereka ini. Jadi kami rasa memang perlu diatur untuk etika berpakaian anak-anak di sekolah itu Pak, karena memang itu sangat mengganggu mereka punya baik pengaruh sama temannya juga pengaruh pada mereka ke sekolah itu karena mereka harus ngatur-ngatur baju mereka itu sampai kenapa kamu ini sampai 1 jam pakai baju, ternyata itu saya lihat ternyata ini tidak kena anak-anak itu sampai mereka harus rapi ke sekolah. Yang kedua Pak juga mengenai kualitas bajunya itu memang saya lihat ada anak-anak yang mampu memang
sampai sudah bisa merendahkan, bisa makin rendah diri anak-anak yang tidak mampu, Pak. Jadi ada beberapa anak yang mereka merasa mereka punya baju mungkin terlalu di bawah dari teman-temannya, mereka sampai malas masuk kelas, Pak. Mereka hanya malas masuk kelas ya. Karena itu salah satu faktor yang penyebab mereka merasa rendah diri. Dan itu pernah kami temukan di masyarakat. Saya tanya, kenapa kamu tidak masuk-masuk? Nah, semua selalu di belakang, selalu di tempat-tempat kerumunan atau di taman. Bagaimana ibu? Sampai bagi ini ibu sudah berapa tahun tidak cuma bagi ibu, saya malu. Apalagi kalau apel ibu orang mau gara-gara saya bagi. Sampai begitu kali yang kami temui, Pak. Jadi mungkin kami rasa kami tertarik itu, Pak Kabid. Setidaknya cara berpakaian anak di sekolah itu harus diatur. Mungkin itu untuk Pak Kabid. Yang kedua mungkin untuk Ibu Kadit yang dari Polda. Kami ingin menyampaikan Ibu bahwa kami sering mendapatkan di masyarakat itu ada orang tua kandung yang menyiksa anaknya sendiri. Kalau memukul anak itu sampai kasihan anak itu baru belur. Cuma kami selaku masyarakat, kami tidak berdaya. Bagaimana upaya kami ya? Kami melapor dia tidak ada hubungan, tidak ada hubungan keluarga ya. Dan ada yang sampai saya sampaikan teman, kenapa kami urus orang piana? Kasih biar kasih orang piana dia mau kasih mati ya. Padahal kami maksudnya rasa prihatin itu ada, rasa kasihan terhadap anak itu yang diperlakukan. Tapi yang melakukan itu orang tua kandung sendiri, Pak. Pernah saya lihat di depan mata saya sendiri. Tapi kami selaku masyarakat kami tidak berdaya untuk bagaimana upaya kita kalau mau alat. Pernah saya sebut FKP mau urus bukan ibu piana itu terlalu urusan. Nah, sampai hal-hal begitu yang kami dapatkan di masyarakat Bu. Jadi kira-kira bagaimana upaya-upaya kita untuk mengurangi kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Kebanyakan itu Bu terjadi di dalam keluarga yang memang rata-rata keluarga yang ekonominya di bawah. Jadi memang dan banyak itu Ibu kami temui dan kadang-kadang mereka itu kita masyarakat yang melihat itu tidak ada daya untuk bagaimana upaya kita untuk kasihan anak ini. Bagaimana sampai ada anak-anak yang lari dari rumahnya dan termasuk ada anak yang biasa itu bawa kotak itu Bu. Ternyata anak itu kasihan dibiarkan orang tua dan tinggal sama neneknya. Saya pernah sampai lapor ke Polres Bu. Saya bawa anak itu karena dia membawa lembaga saya. Dia minta sumbangan membawa atas nama lembaga saya. Sampai saya berapa kali ditelepon. Kenapa mau dipilih anak-anak ini jam sekolah mau disuruh minta sumbangan? Ibu apa karena tidak pernah anak-anak kita diminta sumbangan. Saya bawa ke Polres Bu. Karena sudah berulang kali. Ya sampai saya bilang sama saya punya anak yang Ibu Mak saya pernah lihat di kantor saya kalau begitu kalau kami ini tahan anak itu. Beliau tahan dan saya bawa ke Polres. Tapi kayaknya Bu saya agak kecewa tidak ada penanganan. Saya balik bilang, Ibu itu orang tidak boleh bikin apa dia soalnya ini anak masih di bawah umur. Maksudnya saya itu Bu, bagaimana caranya memberikan efek jerah atau setidaknya ada pembinaan. Dia bikin lagi. Baru saya diskusi dengan teman-teman, saya bawa anak ini ke pembinaan umum Sahidah. Dan itu anak itu sudah saya serahkan ke sana, tidak tahu bagaimana penanganannya. Yang penting saya sudah berusaha bagaimana anak ini bisa berubah. Dan itu saya bawa ke Yayasan Ummu Sahidah yang ada di kota. Sampai saya minta tolong sama teman saya yang punya mobil, saya bawa dengan tantenya anak ini dibina di sana. Tapi saya juga belum cek sampai sejauh mana itu pembinaannya. Mungkin dua itu dulu pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan gerak kepala. Jadi perintahnya ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Kalau saya bilang kepala yang saya pegang telinga suka-suka gue. Jangan pakai pen. Perintahnya saya ulangi lagi. Ikuti kata-kata saya, jangan ikuti gerakan saya. Sekarang hidung. Kata-kata saya yang diikuti bukan mulut. Seberapa orang yang salah ini? Saya menghitung ya. Baru satu. Telinga, hidung, mulut. Hidung, telinga, kepala,
mata, telinga, hidung, semua lancar ya. Sekarang saya membalik. Ya. Ikuti gerakan saya, jangan ikuti kata-kata saya. Oke? Syarat permainan ini tadi jelas, jangan ada dusta di antara kita. Mengaku salah, kalau salah mengaku. Yang kedua saling mengawasi. Tadi ada yang satu orang yang salah. Jadi perintahnya saya ingatkan lagi, ikuti gerakan saya, jangan ikuti kata-kata saya. Oke? Kita mulai 1, 2, 3. Kepala, hidung, banyak sekali. Ini pasti depan sana belum orang. Oh sudah, ketiga. Lebih dari 10 yang salah, saya mundur. Kita mulai. Kepala, hidung, telinga. Kepala, hidung, sorry. Kita mulai kalau satu kali ini. Kepala, hidung, telinga, mulut, telinga, mata, kepala, telinga, hidung. Oke, tapi pada prinsipnya sudah masih konsentrasi semua. Silakan dari beberapa kita semua. Silakan dulu. Saya siap. Pak Harun saja yang wakili Pak. Ada dua di situ. Iya. Masalahnya kan izin Bu ya. Ya. Kalau saya juga ini. Iya betul. Potret. Sebetulnya sebenarnya boleh mau ya aja Bu. Pak tadi satu bulan kan. Itu saya satu kelas saya cuma beda nasi ini. Oke. Allah wabarakatuh. Lius. Belum baca tuh paham. Padahal saya bilang Dan pesan. Untuk itu kami memohon kesediaan perwakilan dari orang tua dan perwakilan dari siswa untuk memberikan kesan dan pesan tentang fokus atau kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Dipersilakan untuk wakil dari orang tua. Sadin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMN Ibu Dian Beto, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu staf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah serta guru-guru, staf dan guru yang saya hormati. Baiklah, alhamdulillah kegiatan ini yaitu fokus grup discussion, yaitu pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan pada anak di SMA Negeri 2 Limboto itu sangat mengasyikkan. Oke, baik, kita lanjut pada yang saya kisah. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 2 Limboto yang telah mengadakan sosialisasi yang beda dengan sekolah lain, yaitu kita berada di mengadakan sosialisasi di baru di Makna Hotel. Nah, terima kasih karena Mantap. Mohon maaf sudah banyak hal tadi kegiatan dari beberapa pemateri itu sudah sungguh luar biasa dari kegiatan-kegiatan ini. Semoga dengan ada sosialisasi ini bisa menambah luaskan supaya bullying ini bisa berkurang di sekolah kita. Nah, semoga guru-guru juga bisa melebarluaskan apa ilmu yang telah didapatkan hari ini kepada siswa-siswi yang berada di sekolah SMA Negeri 2 Limboto. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepala sekolah SMA Negeri 2 Limboto, dan saya dari perwakilan siswa mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya ini baru di sini pertama kali, jadi mohon maaf karena beberapa sekian. Terima kasih, semoga sekolah kita sukses terus. Ayo rangkul bersama, ayolah rangkul bersama. Jadilah diri Anda sendiri, karena diri Anda bersama adalah yang paling berharga. Ayo katakan stop bullying. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wala haula wala quwwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati teman-teman wakil kepala sekolah komplit, Wakasek Manajemen Mutu Pak Ben, Wakasek Kesiswaan Pak Japri, Wakasek Kurikulum Pak Rijal, Wakasek Sapras Pak Haji Jarham, Wakasek Humas Ibu Haja Mulyana, teman-teman guru dan tenaga kependidikan SMA Negeri 2 Limboto, Bapak Ibu orang tua, Ibu orang tua, tidak ada ini Bapak, mewakili orang tua tadi Bapak satu orang sok pulang, anak-anak siswa, kalian is the best. Habis kalian luar biasa, ya, yang saya cintai dan saya banggakan. Tiada henti-hentinya saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita ada di penghujung acara yang kita persiapkan hanya 3 hari ya. 3 hari kita mengagendakan persiapan seluruhnya, menghubungi narasumber, menghubungi bagian makna, merevisi anggaran yang ada di Arkas. Pokoknya tidak bisa dikatakan, apalagi teman-teman Wakasek bilang, Ibu boleh mau pending Ibu nanti hari Senin jangan di sobat rapat baru boleh mau pending. Pokoknya kita orang harus siap, semuanya harus siap, dan alhamdulillah ya semuanya bisa kita laksanakan. Teman-teman guru di SMA Negeri 2 Limboto, salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah syafaatnya akan sampai kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir. Asal dia mau tolong lewat oleh ajis. Saya bilang tadi Pak Ibu Holi dengan Pak Ben, ajis bilang tadi Bapak Ibu guru harus
bisa melebarluaskan. Menyebarluaskan sebenarnya maksudnya. Tapi karena pengalaman dan kehendak, jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya anjungi jempol adalah adik Ajis itu bisa tampil ya, bisa mewakili ya. Dia akan jadi pemimpin 10 tahun yang akan datang. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan kegiatan ini, kita sudah mengemas sedemikian rupa ya kegiatannya. Pak Kadis memberikan apresiasi untuk kita semua. Pak Kadis bilang kemarin siapa tidak mengundang kamar orang tua semua, sobat yang kapal saya Pak. Insya Allah Pak, nanti kita akan tindak lanjuti di sekolah ketika nanti kita mengundang seluruh orang tua dan Pak Kadis nanti akan hadir. Nanti kita akan tindak lanjuti di tingkat sekolah. Karena teman-teman sekalian, adik-adik dan bapak ibu orang tua, SOP pencegahan tindak kekerasan di SMA Negeri 2 Limboto itu, kalau orang kenal ada 8 SMP standar nasional pendidikan, maka SOP untuk standar pencegahan juga ada 8 ya. Yang pertama adalah yang kita sebut dengan standarnya adalah tata tertib. Tata tertib itu nanti kita akan revisi bersama. Tata tertib di SMA Negeri 2 Limboto. Ketika disampaikan bahwa tata tertib itu tidak memuat poin demi poin, ya, maka ini akan kontradiksi dengan akreditasi. Kalau akreditasi sekolah, tata tertibnya harus poin per poin. Kemudian ini akan kontradiksi lagi dengan di program pendidikan guru penggerak, tidak boleh ada hukuman, tidak boleh ada penghargaan, ya. Ketika nanti kita tidak boleh ada kita di program guru penggerak, bagaimana teman-teman guru bisa melaksanakan apa yang disebut dengan budaya positif, segitiga restitusi, kemudian 5 kontrol guru. Posisi guru ada di mana? Apakah posisi guru itu sebagai manajer? Apakah posisi guru itu sebagai penghukum? Posisi guru itu dia sebagai teman, ya. Di mana posisi guru kita? Nah, ini nanti yang akan kita kaji bersama teman-teman Wakasek. Ketika ini kita akan merevisi tata tertib yang ada di SMA Negeri 2 Limboto. Karena yang disampaikan oleh Pak ini bagaimana ini bisa memuat semua, ya, bisa memuat dari seragamnya, apa sanksi, apa pelanggarannya, ya. Yang kedua teman-teman sekalian, standar yang akan kita lihat adalah kita harus membentuk satu tim yang disebut dengan tim pencegahan tindak kekerasan. Ya, jadi ada tim pencegahan tindak kekerasan di sekolah yang itu kerjasamanya lebih banyak ke bimbingan konseling. Ya, jadi itu bullying kata-kata, bullying fisik, bullying psikis mungkin akan semakin berkurang. Ya, karena memang ibu-ibu orang tua kan ada sampai anak-anak cuma tolong muhaga begitu dia semua ngerti, tapi ada anak yang kasih masuk oleh pakai meja nono, biar satu kali so lewat kamar di guru tidak ada yang kasih masuk, nanti yang kedua kasih masuk ke meja kakak tidak mengerti, nanti mau ya so lewat kamar beberapa guru dengan ini tidak mengerti, nanti kasih masuk menapi ke meja tidak kasih masuk orang. Jadi kita tipikal anak-anak kita berbeda. Jadi nanti kita akan membentuk apa yang disebut dengan tim pencegahan tindak kekerasan. Yang ketiga teman-teman sekalian, tugas tim ini nanti standarnya akan diuraikan, ya. Jadi uraian tugas dari tim pencegahan tindak kekerasan itu terurai. Siapa bekerja apa itu nanti akan terurai. Yang berikut nanti teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan standar kita akan menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Ini PR untuk kita semua, ya, kita teman-teman guru GTK. Bagaimana menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Yang berikut uraian tugas untuk tindak kekerasan itu seperti apa? Ketika nanti kita akan membentuk timnya. Yang berikut kita akan membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan serta jauh dari tindak kekerasan. Ini yang dimaksud oleh KPAI tadi dengan P2TPA provinsi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan saya memandu doa pada tempat ini, memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridai. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu rezeki, serta berikan kami kekuatan, kesehatan, serta umur yang panjang, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami, dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, I don't know why this shit got me lazy right now. Yeah, can't do Percocets on my leg. I'm turning one, trying to